Semuanya, kali ini kita akan belajar mengenai aliran ilmu kalam yang ada di dunia, terutama dari awal munculnya dengan yang sekarang. Yang pertama yaitu Khawarij, aliran teologi tertua dan pertama kali muncul dalam teologi Islam. Khawarij ini berarti setiap orang yang keluar dari imam yang hak dan telah disepakati oleh para jamaah, baik dari sahabat maupun tabi'in. Khawarij ini berarti keluar. Keluar ini berarti keluar dari barisan Ali. Ketidaksetujuan mereka karena terjadinya perdamaian antara Ali dan Muawiyah dalam perang Siffin. Ajaran Khawarij, orang yang melakukan dosa besar itu kafir dan harus dibunuh. Kedua, orang yang terlibat perang Jamal dan menerima tahkim ini berarti kafir. Ketiga, khalifah harus dipilih oleh rakyat. Keempat, khalifah tidak harus keturunan dari Arab. 5. Khalifah yang dipilih haruslah adil. Jika zolim, maka hukumannya adalah dibunuh. Syiah berarti pengikut, tahu beritikat pada Ali, bahwa orang yang berhak menjadi khalifah pengganti Nabi adalah Ali, karena Nabi berwasiat bahwa pengganti beliau setelah wafatnya beliau adalah Ali. Syiah ini muncul pada akhir masa kepemimpinan Utsman bin Affan, juga ketika peperangan Ali dan Muawiyah. Ini merupakan barisan pendukung Ali. Namun secara historis, Syiah ini terbentuk setelah Nabi wafat, yakni ketika pengangkatan khalifah yang pertama setelah kewafatannya Nabi, yaitu Abu Bakar, karena saat itu Ali sedang mengurusi jenazahnya Nabi Muhammad. Pikiran Syiah yang pertama yaitu At-Tauhid, yaitu mengimani sepenuhnya bahwa Allah itu ada, esa, tunggal, dan berbeda dengan makhluknya. Yang kedua, Al-Adl, yaitu keyakinan bahwa Allah itu adil. Allah itu tidak melakukan perbuatan zolim, dan perbuatan zolim itu merupakan sesuatu yang dilarang oleh Allah, dan Allah tidak mungkin melakukannya. Yang ketiga, An-Nabawiyah. Pokok pemikiran ini sama dengan pemikiran yang lainnya, dari bahwa Allah telah menurunkan Nabi dan Rasul untuk membimbing dan memelihara umatnya. Yang keempat yaitu Al-Mad, yaitu mereka mempercayai pada hari kebangkitan. Imamah, yang berarti kepemimpinan. Kepemimpinan ini harus dengan syariah, memiliki hudud dan kebaikan. Murji'ah, ini berasal dari kata irja atau arja'a, yang berarti penundaan atau pengharapan, atau bisa diartikan juga sebagai harapan. Harapan yang dimaksud yaitu harapan kepada pelaku dosa besar untuk mendapatkan ampunan Allah. Hal ini dilatar belakangi oleh pendapat dari Khawarij dan Syiah yang mengkafirkan tahkim dan orang-orang yang melakukan dosa besar. Ajaran dari Murji'ah yaitu yang pertama, ilmu hanya untuk membenarkan atau pengakuan di dalam hati saja. Kedua, orang Islam yang melakukan dosa besar tidak menjadi kafir selama masih mengakui dua kalimat syahadah. Hukum terhadap perbuatan manusia ditangguhkan di hari kiamat. 4. Jabariyah. Aliran ini muncul karena skeptis pada kepemerintahan Muawiyah, karena perasaan tidak berdaya ini dirumuskan pada teologi yang dibawa oleh Muawiyah, bahwa semua perbuatan manusia itu merupakan wujud kehendak Allah, dan ini dimanfaatkan oleh pemerintahan Muawiyah untuk melakukan politisasi, untuk melegitimasikan alasan politiknya. Jabariyah ini dilontarkan oleh Ju'ad bin Dirham dan diteruskan oleh Jahm bin Safwan pada tahun 131 Hijriah, dan aliran ini diberi nama lain yaitu Johanisme. Pokok pemikiran dari Jabariyah ini yaitu manusia tidak memiliki kemampuan untuk mewujudkan perbuatannya dan tidak memiliki kemampuan untuk memilih. Amal bukanlah syarat ataupun yang menentukan masuk surga atau neraka, namun kehendak Allah lah yang menjadi syarat dan ketentuannya. Qadariyah, aliran ini didirikan atas alasan politik yang digunakan untuk menutupi kesalahan dari pemerintahan Muawiyah yang banyak memaki
dan mencaci pemerintahan Ali di setiap khutbah Jumatnya. Munculkan doktrin bahwa semua ini terjadi atas kehendak Allah dan manusia tidak dapat berkehendak apapun dan juga tidak bisa memilih. Pokok pemikirannya yaitu manusia memiliki kehendak bebas dan kekuasaan untuk melakukan perbuatan. Allah tidak memiliki ikut campur dalam urusan manusia. Surga dan neraka merupakan balasan atas amal manusia. Mu'tazilah, yang artinya memisahkan diri. Aliran ini muncul karena Wasil bin Atto, seorang pendiri aliran Mu'tazilah ini, tidak sependapat dengan gurunya Hasan al-Basri. Mu'tazilah ini menjadi aliran yang sangat penting ketika kekuasaan Abbasiyah dan dijadikan aliran utama pada saat itu. Pokok pemikiran Mu'tazilah yang pertama yaitu tentang tauhid. Yang pertama yaitu mengingkari sifat-sifat Allah, bahwa sifat-sifat Allah ini adalah sama dengan zatnya Allah itu sendiri. Kemudian Quran adalah makhluk. Kemudian Allah tidak dapat dilihat dengan panca indera karena tidak terjangkau oleh indera mata manusia. Kedua, tentang keadilan Allah. Perbuatan manusia adalah hasil kehendak bebas manusia itu sendiri. Yang ketiga, kebebasan berkehendak. Manusia memiliki kebebasan berkehendak dan bertanggung jawab atas tindakannya. Yang keempat, janji dan ancaman akan memberi pahala ketika seseorang itu taat, dan akan memberi dan ancaman bagi yang durhaka. Yang kelima yaitu posisi di antara dua posisi atau al-manzilah baina al-manzilatain. Seseorang yang melakukan dosa besar tidak dihukumi sebagai kafir maupun mukmin, namun di antara keduanya. Yang terakhir yaitu amar ma'ruf nahi mungkar, bahwa kita untuk melaksanakan yang baik dan mencegah hal-hal yang buruk, karena itu sudah menjadi tanggung jawab kita sebagai seorang muslim. Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang berarti penganut atau pengikut Nabi Muhammad SAW, dan jamaah berarti para sahabat. Ini dapat diartikan sebagai pengikut Nabi dan para sahabat. Aliran ini muncul sebagai reaksi atas aliran Mu'tazilah. Ahlus Sunnah wal Jamaah ini diawali dengan Asy'ariyah dan Maturidiyah. Asy'ariyah ini didirikan oleh Abu al-Hasan Ali bin Ismail al-Asy'ari, sedangkan Maturidiyah didirikan oleh Abu Mansur Muhammad bin Muhammad. Pokok pemikiran Asy'ariyah yang pertama itu tentang sifat Tuhan. Tuhan memiliki sifat sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Quran, dan ia tidak menyerupai makhluknya. Hal ini juga sama pada Maturidiyah. Tentang akal dan wahyu, Asy'ariyah memandang bahwa wahyu itu di atas akal, namun akal tetap memiliki peran penting dalam memahami wahyu. Sedangkan Maturidiyah, akal dapat mengetahui sebagian besar kewajiban agama sebelum datangnya wahyu. Pokok pemikiran tentang kebebasan berkehendak. Menurut Asy'ariyah, semua perbuatan manusia diciptakan oleh Tuhan, tetapi manusia memiliki usaha untuk memilih. Berbeda dengan Maturidiyah, memang sama, perbuatan manusia itu memang dari Tuhan, akan tetapi manusia itu memiliki kebebasan kehendak yang lebih besar dengan Tuhan. Menurut Asy'ariyah, Tuhan itu adil, dan keadilannya itu tidak dapat diukur dengan standar kita sebagai manusia. Tuhan bisa mengampuni dosa besar tanpa tobat, namun berdasarkan kehendaknya. Berbeda dengan Maturidiyah, Tuhan itu adil dan dapat dipahami oleh akal, dan Tuhan memiliki kebebasan menentukan nasib manusia. Iman dan amal. Iman menurut Asy'ariyah adalah keyakinan dalam hati, pengucapan dalam lisan, dan dilaksanakan melalui perbuatan. Dan dosa besar ini tidak membuat seseorang itu keluar dari Islam, namun hanya membuat dia fasik. Dan ini hanya menurunkan derajat keimanannya. Berbeda dengan Maturidiyah,
dalam hati, namun tidak terlalu oleh perbuatan. Tetapi seseorang itu tetap mukmin ketika dia melakukan dosa besar, namun itu akan dipertanggungjawabkan di alam akhirat nanti. Itulah merupakan beberapa aliran-aliran ilmu kalam yang ada dalam teologi Islam. Dengan kita mempelajari aliran-aliran ilmu kalam tersebut, diharapkan kita dapat memahami kembali makna dari ajaran Islam dengan logika yang benar. Kemudian kita dapat memahami keberagaman keyakinan dengan menumbuhkan sikap toleran kita terhadap keyakinan yang lain. Kemudian kita dapat menghindari pemahaman yang keliru dan kesesatan dalam beragama. Dan kita dapat menolak syubhat tentang ketuhanan, kenabian, dan perkara-perkara gaib yang diwahyukan atau disabdakan oleh para rasul. Sekian dan terima kasih.